Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu faslun idza lam yajidil junubu, ketika tidak mendapatkan al-junub, orang yang junub, awil haidu, atau perempuan yang haid, ma'an, akan air, tayammama, maka bertayammum, wa yubahu lahu, dan diperbolehkan lahu baginya al-junub wal haid awil haid. Al-qira'atu, boleh baginya salat, al-qira'ah, membaca Al-Qur'an, was salatu, dan salat, wa ghairuhuma, dan lain-lain, dan selain keduanya. Jadi kalau orang junub kemudian tidak mendapati air, sudah hubungan badan misalkan, mau mandi nggak ada air, maka apa yang dilakukan? Tayammum. Atau orang perempuan selesai haid mau mandi nggak ada air, maka bertayammum. Tayammumnya gimana? Ya seperti biasa, sebagaimana tayammum, mengusap muka dan kedua tangan. Jadi bukan artinya mandi dari tayammum dari junub, mandi debu, gogoleran, tiduran di atas debu, tidak demikian. Wa in ahdasa harumat alaihi salatu, kalau seandainya berhadas, harumat alaihi salatu, maka haram baginya untuk melakukan salat. Walam tahrumil qira'atu, dan tidak diharamkan membaca Al-Qur'an. Jadi kalau orang hadas maka haram baca Al-Qur'an. Orang bersuci dengan tayammum atau haid kemudian tayammum, maksudnya selesai dari haid kemudian tayammum karena tidak mendapati air, udah boleh bagi dia sholat, boleh bagi dia baca Al-Quran. Tapi kalau udah hadas gak boleh sholat, tapi Al-Quran, membaca Al-Quran boleh. Wal julusu fil masjidi, juga tidak diharamkan atau boleh, tidak diharamkan duduk di masjid, wa ghairuhuma, dan lain-lain selain keduanya, mimma la yahrumu 'alal muhdisi, dari hal-hal yang tidak diharamkan bagi perempuan atau bagi seorang yang hadas. Jadi dan hal-hal selain keduanya yang tidak diharamkan bagi orang yang berhadas. Kama law ightasala tsumma ahdasa, sebagaimana kalau seandainya dia mandi junub, mandi kemudian hadas. Jadi perempuan haid selesai haid ngapain? Mandi. Ya kan? Kalau nggak dapeti air ngapain? Nah, kalau sudah mandi boleh nggak sholat? Boleh nggak baca Quran? Begitu juga kalau udah tayammum, boleh sholat, boleh baca Al-Quran. Tapi kalau udah hadas, misalkan kentut, pret, maka tidak boleh sholat, boleh baca Quran, boleh duduk di masjid. Sebagaimana tadi, orang mandi kemudian hadas. Wa hada mimma yus'alu anhu wa yustaghrab, dan ini diantara
sesuatu yang ditanyakan dan sesuatu yang ditanyakan tapi dianggap aneh. Yuqalu, dikatakan, ada yang bertanya begini bentuk pertanyaannya. Junubun yamna'u minas salat. Seorang junub tidak boleh yumna'u minas salat, dilarang untuk melakukan salat. Wala yumna'u min qiraatil qur'ani. Akan tetapi tidak dilarang membaca Al-Qur'an. Junub yang dilarang dari melakukan sholat. Wala yumna'u min qiraatil Qur'an, akan tetapi tidak dilarang dari membaca Al-Qur'an. Wal julusu fil masjidi, duduk di masjid min ghairi daruratin, tanpa darurat. Kaifa suratuhu, bagaimana gambarannya? Ya. Wahadhihi suratuhu, maka gambarannya adalah seperti tadi yang telah dijelaskan. Jadi di dalam bahkan jadi orang junub nggak boleh sholat, tapi dia boleh baca Quran, boleh duduk di masjid tanpa ada darurat. Kapan? Gimana gambarannya? Gambarannya seperti tadi, orang haid atau orang junub wudu, atau kalau tidak wudu mandi. Kalau tidak ada tayamum, maka boleh bagi dia baca Quran. Tapi kalau udah hadas nggak boleh. Itu. Bahkan di dalam sebagian mazhab itu boleh bagi perempuan haid baca Al-Quran. Baca Al-Quran dalam setiap keadaan. Itu dalam mazhab Maliki begitu. Menurut mazhab Maliki, perempuan haid boleh baca Quran bagaimanapun keadaannya. Bahkan menurut mereka, mazhab Maliki ini mengambil mushaf, membawa mushaf, bawa Al-Quran bagi perempuan haid juga boleh, kalau seandainya dia pengajar ataupun pelajar Al-Quran. Paham? Adapun membacanya, sudah tentu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Kalau aja mengambil, membawanya diperbolehkan, barang tentu membacanya adalah lebih dari itu, diperbolehkan menurut mazhab Maliki. Terus summal aghrabu, kemudian ada pertanyaan yang lebih aneh. Annahu la farqa, bahwasanya tidak ada perbedaan fi ma dzakarnahu, dari apa yang telah kita sebutkan, baina tayammumil junubi fil hadari was safar, di antara tayamumnya orang yang junub baik dalam keadaan hadar was safar atau dalam keadaan safar. Hadar itu ya tidak dalam keadaan musafir, intinya begitu. Paham itu? Tidak dalam keadaan musafir. Wa dzakara ba'du ashabi Syafi'i, dan telah menyebutkan sebagian ulama mazhab Syafi'i, annahu idza tayammama fil hadar, bahwa kalau bertayamum fil hadar, dalam keadaan hadar, tidak dalam keadaan safar. Ini seperti kalian ini namanya hadar, kita ini dalam keadaan hadar.
Kalau perjalanan menuju Surabaya, di tengah perjalanan itu namanya safar. Paham? Tinggal seminggu, 2 minggu, sebulan di Surabaya itu namanya hador. Udah. Paham? Nah, kalau orang tayamum dalam keadaan hador istabahas salat, maka diperbolehkan salat. Istabaha as-salat, maka diperbolehkan lakukan salat. Wala yaqra'u ba'daha, dan tidak membaca ba'daha setelah salat. Yang tidak boleh membaca Al-Qur'an setelah salat. Wala yajlisu fil masjid, tidak boleh duduk di dalam masjid. Wasahihu, dan pendapat yang sahih jawazu dzalika, boleh melakukan hal itu, kama qaddamnahu, sebagaimana telah kita jelaskan. Jadi sebagian mazhab Syafi'i atau sebagian ulama mazhab Syafi'i ada yang kalau tayamumnya dalam keadaan hadar boleh melakukan sholat saja, tidak boleh baca Quran, tidak boleh duduk di masjid. Tapi pendapat yang sahih adalah diperbolehkan. Artinya boleh baca Quran, boleh duduk di masjid. Walau tayammama tsumma shalla wa qara'a, kalau seandainya orang tayammum kemudian sholat, wa qara'a, dan membaca Quran, summa ra'a ma'an, kemudian melihat air, yalzamuhu isti'maluhu, maka wajib untuk menggunakan air tersebut. Fa innahu yahrumu alaihil qira'atu, karena haram bagi dia untuk membaca Al-Qur'an, wa jami'u, dan seluruh ma yahrumu, apa yang diharamkan, alal junubi hatta yaghtasila. Haram bagi dia terhadap sesuatu apapun yang bagi orang junub sampai dia mandi terlebih dahulu. Paham itu? Jadi orang lagi sholat dengan tayamum, sholat gak ada air sesubang, kemudian apa, tayamum, kemudian setelah sholat lang baca Quran, boleh nggak? Boleh. Tapi tiba-tiba pas baca Quran apa? Hujan, gerujuk. Berarti apa? Semenjak itu haram bagi dia untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Dan hal-hal yang diharamkan bagi yang orang junub sampai dia mandi terlebih dahulu. Paham? Walau tayammama, kalau seandainya orang bertayamum, wa shalla, dan sholat, wa qara'a, dan baca Al-Quran, summa arada tayammuma, kemudian pengen tayamum lagi, li hadasin, karena sebab hadas. Jadi misalkan orang sudah sholat, tapi udah sholat pengen tayamum lagi karena hadas. Auli faridatin ukhra, atau karena sebab pengen melakukan kewajiban yang lain. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwa dengan tayamum itu nggak boleh melakukan dua hal yang wajib. Jadi kalau pengen melakukan hal wajib lainnya harus tayamum lagi. Paham? Contohnya apa? Dua hal yang wajib. Itu sholat dengan sholat. Jadi kalau tayamum itu dilakukan harus setelah masuk waktu sholat. Sholat dengan sholat boleh. Selain itu apa? Ayo. Jadi mau melakukan dua wajib, dua hal yang fardu, itu harus dengan dua tayamum. Jadi nggak bisa satu tayamum. Selain sholat dengan sholat apa lagi? Sholat dengan
tawaf. Tawaf yang fardu. Jadi harus tayamum lagi. Nah, jadi kalau tayamum kemudian sholat, baca Quran, kemudian tayamum lagi karena sebab hadas atau karena sebab ingin melakukan hal wajib lain, aw li ghairi dzalika, atau hal lainnya, fa innahu la yahrumu alaihil qiraatu, maka tidak diharamkan baginya membaca Al-Qur'an. Alal madzhabis sahih, menurut pendapat yang sahih al-mukhtari yang terpilih. Wa fihi wajhun li ba'di ashabi Syafi'i, dan di sana ada pendapat lain menurut sebagian ulama Syafi'i, annahu la yajuz, bahwasanya hal itu tidak boleh. Wal ma'rufu, dan yang dikenal, yang diketahui adalah al-awwal, yang pendapat tadi yang pertama. Wa amma idza lam yajidil junubu, adapun ketika orang junub, lam yajidil junubu ma'an, tidak mendapatkan air, orang junub tidak mendapatkan air, wala turoban, tidak mendapati debu, fa innahu yusalli li hurmatil waqti ala hasabi halihi, maka dia sholat untuk menghormati waktu berdasarkan keadaan dia. Jadi misalkan udah berhubungan badan, pengen sholat duhur karena siang-siang, maka apa yang terjadi ketika tidak mendapati air? Aduh, airnya nggak ada. Kemudian mau tayamum, tanahnya nggak ada. Gimana kegambarannya itu? Misalkan lagi di dalam penjara di atas udara. Ya intinya penjara yang tidak ada air dan tanah. Bagaimana sholatnya? Adalah ya sholat dalam keadaan dia. Keadaannya bagaimana dia? Sudah sholat untuk menghormati waktu. Wa yahrumu alaihil qiraatu, dan haram bagi dia membaca Al-Quran kharijas sholati, di luar waktu sholat. Jadi kalau dalam sholat baca Quran boleh? Boleh. Ada baca Quran yang enggak dalam sholat? Apa? Al-Fatihah. Nah, kalau udah selesai sholatnya enggak boleh baca Quran. Wa yahrumu alaihi an yaqra'a fi sholati ma zada ala fatihatil kitab, dan juga haram bagi orang yang keadaannya seperti tadi membaca Al-Quran yang lebih dari Al-Fatihah. Jadi dibacanya Al-Fatihah toh itu dalam sholat, orang keadaannya tadi faqidut tahurain, yang kehilangan dua alat suci, dua alat untuk bersuci. Paham itu? Dua alat untuk bersuci. Paham enggak? Wa hal yahrumu alaihi qiraatul Fatihah, dan apakah diharamkan bagi orang tersebut membaca Al-Fatihah? Fihi wajhani, itu ada dua pendapat. As-sahihul mukhtaru annahu la yahrum, pendapat sahih yang dipilih itu tidak haram baca Al-Fatihah. Bal yajib, akan tetapi wajib. Fa inna sholata la tasihu illa biha, karena sholat itu tidak sah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Wa kama jazatis sholatu li daruratin ma'al janabah, sebagaimana diperbolehkan sholat karena sebab darurat. Daruratnya apa? Tidak mendapati dua alat bersuci. Ma'al janabati, dibarengin dengan janabah, yajuzu al-qiraah, maka diperbolehkan bagi dia juga untuk membaca Al-Quran, yaitu membaca Al-Fatihah di dalam sholat dalam keadaan junub tersebut yang faqidut tahurain. Tahu faqidut tahurain artinya apa? Faqidut tahurain artinya apa? Orang yang kehilangan dua alat bersuci, air dan debu. Wasani la tajuz, yang pendapat kedua tidak boleh. Bal ya'ti bil azkari allati ya'ti bihal ajizu allazi la yahfazu syai'an minal Qur'an. Jadi pendapat yang kedua itu enggak boleh katanya baca Al-Fatihah sekalipun.
Akan tetapi dibacakan zikir-zikir yang tidak bisa baca Al-Fatihah atau tidak bisa baca sama sekali dari, atau tidak, bagi orang yang tidak hafal sedikit pun dari Al-Quran. Paham itu pendapat yang kedua. Jadi menurut pendapat yang kedua itu nggak boleh baca Al-Fatihah, akan tetapi diganti dengan zikir yang dibaca oleh orang yang tidak hafal, tidak bisa baca, tidak bisa baca dari sesuatu yang telah dihafal dari Al-Quran. Jadi ini pendapat, jadi gini rentetannya, orang wajib mendatangkan Al-Fatihah dalam sholat. Kalau dengan benar, makhrajnya, tertibnya, dan seterusnya. Kalau ada yang salah, apa yang diganti? Ayat tersebut diganti dengan ayat lain yang sama, serupa hurufnya dari. Kalau ayat Al-Fatihah nggak bisa, surat lain nggak bisa, diganti dengan zikir-zikir yang yaitu li'anna hadza ajizun syara'an, karena hal ini adalah ajiz,